But trust me, you gon' hold that, hold that. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nandila Pratiwi dengan NIM 1121 0183 000071 dari kelompok 5 kelas 6 C PGMI UIN Jakarta. Jadi di sini saya mau melanjutkan tugas video yang sudah diberikan oleh Ibu dosen terkait LKM 4 ya. Sekarang masuk ke LKM yang keempat. Nah, di LKM yang keempat ini dia berjudul besar adalah kandungan zat gizi dalam bahan makanan. Jadi di LKM 4 itu ada 4 kegiatan. Ya, di sini saya mau menjelaskan ya kegiatan yang A, kegiatan A. Di kegiatan A itu sendiri terdapat 3 kegiatan lagi gitu ya. Ada kegiatan namanya uji karbohidrat amilum, terus ada namanya juga itu adalah uji yang kedua pada kegiatan A itu namanya koagulasi protein, dan uji kandungan yang ketiga itu adalah namanya uji kandungan lemak. Nah, kita masuk ke yang kegiatan pertama dulu. Ya, yang pertama itu adalah uji karbohidrat amilum. Nah, penghasil energi utama bagi tubuh itu adalah zat gizi makro yang terdiri dari apa? Yang terdiri dari karbohidrat, lemak, protein. Nah, karbohidrat itu menghasilkan energi sebesar 65%, terus lemak menghasilkan sekitar 20-30%, dan protein itu sekitar 10-20%. Nah, kebutuhan energi kita ini akan sulit terpenuhi jika rata-rata asupan gizi makro itu yang kita konsumsi itu berada di bawah rata-rata AKG ya. Nah, asupan zat gizi makro itu sangat penting dikarenakan asupan zat gizi makro ini merupakan kontributor utama untuk energi yang merupakan sumber utama dalam pertumbuhan otot. Nah, selain itu, untuk pertumbuhan otot, zat gizi makro ini juga berfungsi untuk menjaga perkembangan dan fungsi tubuh yang normal saat membangun dan memperbaiki jaringan yang rusak. Nah, kemudian kita langsung aja masuk ke langkah-langkah untuk pengerjaan praktikum pada uji karbohidrat amilum ini. Yang pertama itu ada alat dan bahannya. Yang pertama alat ya. Alat di sini yang digunakan adalah alat gelas bening, ada cobek juga, pipet tetes jika diperlukan, gunting dan sendok. Sedangkan bahan yang harus ada itu adalah bahan yang akan diuji itu roti, nasi, mie, dan bihun, serta betadin ya, betadin. Nah, langkah pertama, cara kerjanya, yang pertama itu siapkan betadin terlebih dahulu. Kemudian bahan makanan yang akan diuji itu harus dihaluskan, kemudian dipisahkan dan disusun ke dalam gelas bening yang sudah diberi label, biar kita bisa lebih mudah untuk membandingkannya. Dan yang ketiga itu sampel makanan diteteskan betadin sedikit demi sedikit. Kemudian betadin itu diaduk agar tercampur. Nah, kemudian amati deh perubahan yang terjadi. Nah, ini dia hasil percobaannya. Jadi hasil percobaannya itu pertama dari sampel roti dulu, roti dulu ya. Nah, sampel roti ini kondisinya sebelum diberi tetes betadin itu dia warnanya putih. Nah, kemudian setelah diberi tetes betadin dia berubah warna, dia menjadi biru. Nah, jelas di sini bahwa yang terjadi roti ini memiliki kandungan amilum. Sampel yang kedua adalah nasi. Nasi ini sebelum diberi betadin berwarna putih, setelah diberi betadin dia berubah warna menjadi biru kehitam-hitaman gitu. Berarti dia mengandung amilum. Selanjutnya mie itu tadinya sebelum dikasih betadin itu warnanya kuning. Nah, setelah diberi betadin dia berubah warna menjadi biru kehitam-hitaman. Di sini dia mengandung amilum.
Setelahnya bihun, sampel keempat. Nah, bihun ini sebelum diberi betadine itu dia warnanya putih. Nah, setelah diberi betadine sama ya kayak sampel-sampel sebelumnya. Kemudian setelah diberi betadine, bihun ini berubah warna menjadi biru kehitam-hitaman. Sampel yang kelima itu singkong ya, singkong ini dia berwarna putih sebelum diberi betadine. Setelah diberi tetesan betadine dia berubah warna menjadi biru kehitam-hitaman. Nah, di sini menandakan bahwa singkong itu mengandung amilum. Dan selanjutnya telur ini dia berwarna putih, berarti telur warna cairan telur putihnya berarti ya, bukan dicampur sama kuning. Jadi telur sebelum diberi betadine dia berwarna putih karena di bagian putih telur. Nah, setelah diberi betadine, putih telur ini berubah warna menjadi agak sedikit biru. Nah, di sini menandakan tidak positif full ya, tidak berarti dia mengandung full kandungan amilum, tapi di sini mengandung sedikit karbohidrat. Dan tempe, sampel yang ketujuh itu tempe tadi yang berwarna putih sebelum diberi betadine. Nah, setelah diberi betadine dia tidak mengalami apapun atau tidak bereaksi apapun, yang di sini menandakan bahwa tempe tidak mengandung amilum. Nah, berdasarkan hasil percobaan bahan makanan yang telah diuji dengan ditetesi betadine, terdapat bahan makanan yang menunjukkan perubahan warna, yaitu adanya roti, nasi, mie, bihun, telur, juga singkong. Nah, sebelum ditetesi betadine ini berubah, tadi itu berwarna putih kan. Nah, kecuali mie karena memang warnanya kuning. Namun setelah ditetesi betadine, warna tadi berubah menjadi biru kehitam-hitaman atau biru keungu-unguan gitu ya. Nah, adanya perubahan warna menjadi biru kehitaman ataupun biru keunguan ini menandakan bahwa bahan makanan tersebut mengandung amilum atau karbohidrat yang tinggi. Nah, selain itu, tempe setelah ditetesi betadine tidak mengalami adanya perubahan warna. Hal ini dikarenakan tempe terbuat dari bahan kacang kedelai yang dikenal luas kaya akan kandungan protein. Baiklah teman-teman, jadi dapat disimpulkan pada uji kandungan amilum ini, karbohidrat itu merupakan salah satu zat gizi yang penting bagi proses tubuh manusia yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh, kemudian berperan penting juga dalam proses metabolisme dalam tubuh, serta juga pembentukan struktur sel dengan mengikat protein dan lemak. Berdasarkan hasil pengamatan yang ada, bahwa bahan makanan yang memiliki kandungan amilum atau karbohidrat yang tinggi ini ada nasi, roti, mie, singkong, bihun, telur putih. Itu karena mengalami perubahan warna setelah ditetesi oleh betadine. Sedangkan bahan makanan yang tidak mengalami warna pada percobaan ini adalah tempe. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke kegiatan yang kedua. Pada bagian A ini itu ada uji kandungan koagulasi protein. Koagulasi itu apa? Jadi koagulasi itu adalah proses lanjutan yang terjadi ketika molekul protein itu didenaturasi membentuk suatu massa yang solid. Koagulasi ini terjadi selama kurang lebih rentang waktu temperatur yang lama dan dipengaruhi oleh faktor-faktor. Di antaranya itu ada faktor panas, pengocokan, kemudian pH, dan juga garam. Dari hasil proses koagulasi protein ini biasanya mampu membentuk karakteristik yang diinginkan. Protein merupakan salah satu zat penting yang diperlukan untuk tubuh kita agar kita tetap sehat. Protein itu sangat penting karena digunakan untuk perbaikan jaringan dan pertumbuhan. Nah, kita langsung masuk aja ke percobaan yang akan dilakukan. Itu di sini ada alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan di sini yang pertama itu adalah alatnya itu gelas ya. Yang pertama kita menggunakan gelas atau wadah mika yang kecil dan pipet tetes jika perlu, serta kita perlu juga sendok dan garpu. Itu untuk alatnya. Sedangkan untuk bahannya kita perlu menggunakan telur mentah, cuka, garam, alkohol, air, terus deterjen ataupun sabun cuci piring gitu ya. Nah, langkah pengerjaannya, siapkan 6 buah wadah reaksi. Nah, masukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi putih telur kurang lebih sebanyak 30 ml atau sekitar setengah bagian putih telur untuk setiap gelas.
Nah, langkah kedua, tambahkan 10 tetes cairan tersebut ke dalam masing-masing gelas secara terpisah. Untuk wadah satu itu isinya cuka, wadah dua isinya deterjen atau sabun cuci piring, wadah ketiga isinya alkohol, wadah keempat isinya garam dapur, wadah kelima isinya air, dan wadah keenam itu tidak ditambahkan apapun. Lalu kemudian kocok atau aduklah agar putih telur itu bersama dengan bahan-bahan yang ditambahkan pada gelas ke-1 sampai ke-5 yang campuran tadi itu ya, yang ada cuka, alkohol, garam, air, dan lain sebagainya. Terus kita amati deh jika ada perubahan, kemudian catat perubahan yang terjadi. Nah, setelah itu panaskan campuran putih telur kepada wadah ke-5. Oke, ini dia foto putih telur jika dicampur apa-apa. Baiklah teman-teman, pada wadah pertama putih telur itu dicampurkan dengan cuka dan diaduk menghasilkan busa. Nah, warna putih telurnya ini menjadi sedikit pucat, cenderung berwarna putih, dan perubahan tekstur pada putih telur menjadi cair dibandingkan dengan putih telur sebelumnya. Pada wadah kedua, putih telur yang dicampurkan oleh deterjen ini diaduk. Putih telur menghasilkan busa yang lebih banyak. Selain itu terjadi perubahan warna pada putih telur, berubah menjadi sedikit lebih pucat, cenderung berwarna putih, dan tekstur menjadi cair. Pada wadah ketiga, menghasilkan busa yang banyak ketika putih telur yang dicampurkan dan diaduk oleh alkohol, terjadi pengendapan protein. Pada wadah keempat, menghasilkan sedikit busa ketika putih telur yang dicampurkan dan diaduk oleh garam, tidak terjadi perubahan warna dan tekstur. Pada wadah kelima, menghasilkan sedikit busa ketika putih telur yang dicampurkan dan diaduk oleh air, tidak terjadi warna dan tekstur. Pada wadah keenam, putih telur tidak dicampurkan dengan apapun. Ketika diaduk, putih telur akan tetap dalam keadaan yang sama, tidak mengalami perubahan dan warna. Baiklah teman-teman, jadi berdasarkan hasil percobaan kalkulasi protein pada wadah ke-1 sampai wadah ke-6, yang pertama, wadah 1 itu putih telurnya itu dicampurkan dengan cuka. Nah, ketika diaduk, cuka itu akan bereaksi dengan protein pada putih telur, kemudian akan menghasilkan perubahan warna dan tekstur. Putih telur ini akan menjadi lebih cair, warnanya juga akan berubah menjadi agak lebih gelap gitu. Nah, reaksi ini itu disebabkan karena adanya asam cuka yang menghancurkan ikatan protein dalam putih telur, membuatnya menjadi lebih mudah larut. Wadah kedua itu putih telurnya dicampur sama deterjen ya. Nah, ketika diaduk, deterjen akan bereaksi dengan protein pada putih telur, menghasilkan perubahan warna dan tekstur. Putih telur ini akan menjadi lebih cair dan warnanya akan berubah menjadi lebih gelap. Nah, reaksi ini disebabkan surfaktan dalam deterjen yang menghancurkan ikatan protein pada putih telur. Nah, ini membuat menjadi lebih larut. Wadah ketiga, putih telur dicampur dengan alkohol. Ketika diaduk, alkohol ini akan bereaksi dengan protein yang ada pada putih telur. Nah, ini menghasilkan perubahan warna dan tekstur juga. Nah, sama ya kayak perbandingan sebelumnya. Ketika putih itu diaduk ya, putih telur itu diaduk dengan alkohol, itu akan menjadi lebih cair dan warnanya juga akan berubah menjadi lebih gelap. Nah, kemudian wadah keempat, putih telur itu dicampurkan dengan garam. Ketika garam diaduk, putih telur sama garam jangan dimakan, jangan digoreng, habis itu dimakan. Ini ceritanya lagi kita bahas ya perbandingannya. Putih telur itu dicampurkan dengan garam. Nah, ketika diaduk, garam ini tidak akan bereaksi dengan protein pada putih telur, tetapi akan menghancurkan struktur kristal air dalam putih telur. Nah, warna putih telur itu tidak akan berubah, tetapi teksturnya akan menjadi lebih lembut. Nah, maka dari itu kenapa kalau misalnya kita makan telur dikasih garam itu lebih apa ya, lebih lembut gitu ya. Karena itu tadi adanya reaksi menghancurkan struktur kristal. Nah, kristal air ya. Wadah yang kelima itu putih telur itu dicampurkan dengan air. Nah, ketika diaduk, air tidak akan bereaksi dengan protein pada putih telur, akan tetapi menghancurkan struktur kristal air dalam putih telur, membuatnya menjadi lebih lembut. Nah, tapi ketika setelah dipanaskan, itu akan terjadi perubahan pada putih telur. Itu berubah tekstur menjadi lebih padat dan warnanya berubah menjadi kayak lebih pekat gitu. Nah, wadah yang terakhir, putih telur itu tidak dicampurkan dengan apapun. Ketika diaduk, putih telur akan tetap dalam keadaan aslinya, tidak mengalami perubahan warna atau tekstur walaupun sudah diaduk. Baiklah teman-teman, jadi kesimpulan dari berdasarkan
pengamatan koagulasi protein telur, cuka, air garam ini, yang pertama, koagulasi protein telur itu dapat terjadi melalui dua metode. Ada pemanasan, ada prinsip chemis. Nah, pemanasan telur ini dapat menyebabkan koagulasi protein. Terlihat pada perubahan struktur protein yang terjadi ketika telur direbus atau dipanaskan dengan waktu yang berbeda. Koagulasi protein ini dengan prinsip chemis, di mana penambahan zat seperti seperti air, cuka, alkohol, kemudian minyak pada putih telur dan kuning telur juga dapat menunjukkan peristiwa koagulasi. Nah, selanjutnya ada koagulasi protein dengan pemanasan. Koagulasi protein dengan pemanasan ini dapat terjadi berbagai jenis telur, kayak telur puyuh. Jadi nggak mesti telur ayam ya, ada telur puyuh, telur ayam, telur itik, telur bebek, telur penyu juga bisa ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koagulasi protein ini dapat berbeda-beda tergantung dari jenis telur dan metode yang digunakan. Protein globular seperti albumin itu dapat mengalami denaturasi dan kehilangan sifat melarut ketika dipanaskan. Sedangkan protein itu bentuknya serabut seperti kolagen, tidak larut air dan mudah berubah menjadi gelatin apabila direbus dalam air. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke kegiatan yang ketiga pada bagian A di LKM 4 ini, yaitu adalah uji kandungan lemak. Nah, lemak ini ada lemak baik, ada lemak jahat ya. Kenapa demikian? Yes, kenapa lemak itu, kan ada yang bilang lemak itu ada lemak baik dan ada lemak jahat ya. Karena di sini terdapat ada kolesterol ya. Nah, kolesterol itu apa? Jadi kolesterol itu adalah sejenis lipid atau lemak yang ditemukan dalam darah dan semua sel tubuh. Kolesterol juga sangat penting untuk beberapa fungsi tubuh seperti membangun sel-sel baru, memproduksi hormon, dan lain sebagainya, juga menghasilkan vitamin D. Namun kadar kolesterol yang terlalu tinggi dalam darah itu bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Maka dari itu makanya ada kolesterol baik dan ada kolesterol buruk. Nah, berarti kalau logikanya kalau yang kolesterol buruk itu atau kolesterol jahat itu dia yang kadar kolesterolnya itu terlalu tinggi sehingga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, kalau kolesterol baik itu ya itu tadi berpotensi positif ya, bisa memproduksi hormon, menghasilkan vitamin D pada diri kita, pada tubuh kita, terus juga membangun sel-sel baru. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama alatnya itu kita menggunakan sendok, terus kita menggunakan chopper ya atau blender boleh untuk menghaluskan bahan-bahan yang ada. Kemudian kita menggunakan piring kecil atau cup plastik boleh untuk alasnya. Terus yang paling penting itu adalah sampul coklat untuk membuktikan hasil percobaan ini. Dia tuh jadi kayak kita terawang gitu loh. Anggaplah ini sampul coklat ya. Nah, jadi nanti kita akan meneliti di bawah lampu sinar lampu ruangan. Jadi kayak gini, kelihatan gak nih? Ada lemaknya gitu. Nah, untuk bahan yang digunakan itu yang pertama kita menggunakan 7 bahan sampel ya, 7 bahan sampel. Pertama kita menggunakan minyak goreng, yang kedua kita menggunakan margarin, yang ketiga kita menggunakan kacang tanah, yang keempat kita menggunakan kemiri, yang kelima kita menggunakan tepung, yang keenam kita menggunakan nasi putih, yang ketujuh kita menggunakan nasi putih. Kita menggunakan putih telur. Nah, untuk kacang tanah, kemiri, tepung, ketiga-tiganya ini harus disangrai. Nah, kacang tanah ini sebelumnya juga harus dihancurkan, maka dari itu perlu membutuhkan chopper atau blender. Kemiri juga harus dihancurkan jadi semacam bubuk gitu ya. Karena habis itu nanti dia disangrai deh. Jadi kacang tanah, kemiri, tepung itu disangrai. Baiklah, untuk langkah pengerjaannya simple banget. Yang pertama itu haluskan kacang tanah dan bahan padat lainnya ya. Berarti berdasarkan bahan padat itu ada tepung ya, terus kacang tanah, terus sama kemiri. Kemudian pisahkan tuh, jangan sampai tercampur. Kemudian ambil sedikit sampel lalu oleskan ke atas kertas sampul kuning tadi, kertas nasi.
Nah, kertas nasi tadi itu bisa dilakukan sebanyak 2-3 kali atau dengan beberapa waktu yang dibutuhkan untuk membuktikannya. Lalu amati di bawah sinar lampu. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya. Oke, ini dia hasil pengamatannya. Baiklah teman-teman, jadi udah 7 sampel yang kita coba. Nah, jadi ada berapa sampel yang menunjukkan bahwasanya adanya perubahan kertas ketika di terawang. Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada minyak goreng atau minyak kelapa sawit dan ada margarin. Terus apa aja nih sampel yang tidak mengandung lemak atau tidak mengandung minyak? Itu ada tepung terigu, ya, ada kacang tanah, ada kemiri, ada nasi putih dan ada putih telur. Nah, kemudian sampel dengan kandungan minyak paling sedikit apa? Yes, benar sekali. Yang paling sedikit itu adalah margarin. Dan yang paling banyak itu yang mengandung lemak atau minyak itu adalah minyak goreng itu sendiri. Jadi berdasarkan dari hasil praktikum ini, dari 7 sampel yang kita gunakan, bahwa sampel yang mengandung banyak lemak di sini yang pertama, yang paling utama udah no debat, itu adalah minyak goreng ya teman-teman. Karena minyak goreng ini adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida yang berasal dari bahan nabati dengan tanpa perubahan kimiawi, termasuk hidrogenasi, pendinginan, dan telah melalui proses rafinasi atau pemurnian yang digunakan untuk menggoreng. Nah, umumnya, maka dari itu minyak sawit ini mengandung lemak jenuh. Minyak sawit juga sangat bagus untuk memasak dan menggoreng karena tahan pada suhu tinggi. Meskipun demikian, sebaiknya jangan terlalu sering mengkonsumsi bahan makanan yang digoreng karena dengan minyak sawit itu dia mengandung lemak jenuh dan pada minyak tersebut dapat mengganggu kesehatan ya teman-teman. Baiklah, jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada percobaan uji kandungan lemak ini adalah tepung terigu itu disangrai ya. 7 sampel itu kita lagi. Tepung terigu itu disangrai, kemiri yang disangrai, kacang tanah yang disangrai, minyak goreng disangrai, ada nasi putih nggak disangrai ya, nasi putih, terus minyak goreng, ada margarin dan putih telur ayam. Bahwa yang paling banyak mengandung lemak di sini adalah minyak goreng. Lalu yang paling sedikit mengandung lemak di sini adalah margarin. Dan yang tidak mengandung lemak diantaranya ada tepung terigu, kemiri, kacang tanah, nasi putih dan tepung terigu udah ya. Tepung terigu, kemiri, kacang tanah, putih telur, dan nasi putih itu sendiri. Oke teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan dalam penyampaian kata dan materi juga. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ke materi berikutnya.